jenis kecil. Sekarang Kalang sudah sampai di Petirtaan Kendedes Watu Gede. Kira-kira ini tempat apa ya? Dan pasti banyak misteri di dalamnya. Oke, insting detektif kita sekarang ingin belajar sejarah lagi nih. Kita langsung masuk yuk. Jenis kecil, kita sudah sampai di tempat mandinya para putri raja Kendedes ternyata ini. Nah, kalau kita bayangin ada putri raja yang lagi mandi, jangan. Sekarang kita akan meneliti sejarahnya tempat pemandian ini. Siapa tahu ada ilmu pengetahuan baru yang kita dapat. Nah, sepertinya di tempat ini banyak juga tempat-tempat untuk beribadah. Tapi kira-kira tempat ibadah agama apa ya? Tetap ikutin Kak Alang ya. Kita akan memeriksa lagi dan mencari fakta-fakta baru tentang Petirtaan Kendedes ini. Jenius kecil, Petirtaan Watu Gede ini ditemukan pertama kali oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1925. Wow, 1925 itu zaman apa ya? Zaman manusia purba bukan? Zaman dinosaurus juga bukan nih? Yang pasti saat itu adalah zaman pemerintahan kerajaan-kerajaan kuno, dan Petirtaan Watu Gede ini merupakan peninggalan masa kerajaan Singosari. Letaknya di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kira-kira 200 meter dari stasiun kereta api Singosari ke arah timur. Petirtaan Watu Gede ini ditemukan tahun 1925 ya, di Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari. Kalau lengkapnya di Jalan Stasiun atau Jalan Chandra Kirana, Sanan Watu Gede. Ya, Sanan itu pedukuhan Desa Watu Gede, ya, Kecamatan Singosari. Halo. Sini. Ya. Wah, enak ya berenang ya? Iya. Kenalan dulu ya. Namanya siapa? Nama Firman. Firman. Nama kamu? Adit. Rizal. Rizal. Kalau itu? Itu Didi. Oh, yang satunya? Dani. Dani. Kalian berlima di sini? Iya. Kakak mau tanya-tanya nih sama kalian. Tahu nggak ini tempat ini namanya apa? Pemandian Belik. Belik. Kamu bilangnya belik gitu ya? Oh. Tahu sejarahnya enggak?
Ah, Nggak tahu. Kalau fungsinya dulu ini tempat pemandiannya siapa tahu? Siapa? Putri Kendedes. Tahu dari mana? Bu guru. Di sekolah ada pelajaran sejarah tentang ini pemandian juga. Hebat juga. Konon kabarnya ini bekas Sendang Kaputren, kalau sekarang pemandian gitu ya. Bekas Sendang Kaputrennya Kendedes. Di waktu itu masih dalam istrinya Tunggul Ametung. Nah, kalau itu buat apa? buat ini orang bisa menyembah. Oh, berarti itu tempat semacam untuk ritual ya, ritual keagamaan, untuk ibadah. Rumah kalian di sekitar sini? Apa? Rumahnya di sekitar sini? Iya, di atas. Nggak sekolah? Sekolah. Sudah pulang? Sudah pulang semua? Iya. Kelas berapa? Kelas berapa? 6. Kelas 6 semua. Kamu kelas berapa? Kelas 1. Kelas 2. Udah sering main ke sini ya? Di sini kalian biasanya main apa aja? Ya, biasanya sih silatan. Terus tadi kakak lihat tuh kalian lagi main tank-tankan. Iya. Itu sebenarnya bentuk tank itu dapat inspirasi dari mana? Ya temen-temen kalau pas nanti Tahu nggak tank yang ada di dalam air terus bisa di darat namanya apa? tank amfibi. Oh, pinter. Nah, jenis kecil yang ada di rumah, teman-teman kalian di sini pada pinter-pinter loh. Dan kalian juga harus selain bermain dengan alam juga tetap harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang banyak, yang luas, ya nggak? Iya. Betul itu. Oke. Terus kalian mau berenang lagi nih? Oke, lanjutkan berenangnya ya. Kak mau menyelidiki tempat sekitar sini. Nah, jenius kecil. Patirtaan Watu Gede ini adalah sebuah pemandian kuno berbentuk 4 persegi panjang dengan batu-batu kuno berukuran besar-besar yang masih utuh dan dapat berfungsi sebagai dinding kolam. Tempatnya sangat teduh dan rindang, jenius kecil. Saat ini, petirtaan ini dapat dimanfaatkan beberapa orang untuk berwisata sambil bermain di dalam kolam. Nah, jenis kecil. Kalau dulu pertirtaan Watu Gede ini berfungsi sebagai apa ya kira-kira? Orang dapat insting nih. Patirtaan ini dulunya tempat pemandian bagi raja dan putri-putri kerajaan Singosari. Setelah prosesi mandi di pertirtaan ini selesai, keluarga kerajaan menuju Candi Sumber Awan yang berada di sebelah barat pertirtaan Watu Gede ini untuk bersembahyang. Sesaji itu untuk istilahnya kalau orang kepercayaan memang untuk sungkem leluhur. Kalau ditentukan harinya gak mesti, tapi tiap hari kadang-kadang ya ada aja. Ya macam-macam dari luar kota ya banyak ya. Nah, kalau Suro itu memang banyak orang niat mandi
malam suro itu tengah malam jam 12 malam gitu. Nah, di pojok kolam terdapat tempat untuk meletakkan sesaji. Hingga kini beberapa masyarakat masih ada yang melakukan ritual atau sembahyang, khususnya pada hari-hari besar tertentu. Kalau sekarang fungsinya untuk mandi biasa dan mandi ritual, dan untuk istilahnya orang-orang kepercayaan orang Hindu kadang-kadang untuk mengambil air untuk upacara keagamaan itu. Air yang di bawah pohon itu, yang di sebelah pelinggih itu, namanya pelinggih ya, Jawa pelinggih itu. Nah, ini kecil, di sini ada juga tempat seperti tempat untuk ritual keagamaan. Nah, melihat dari bentuknya, sepertinya ini tempat untuk ritual keagamaan agama Hindu, seperti yang ada di Bali. Ini yang namanya pelinggih, adik-adik. Nah, pelinggih digunakan masyarakat beragama Hindu untuk menaruh sesaji atau untuk sebuah ritual peribadatan. Di sana juga ada seperti dupa yang sepertinya baru saja dibakar. Nah, kira-kira siapa ya yang baru saja datang kemari dan melakukan ibadah? Ada banyak bunga-bunga dan semerbak bau dupa. Bikin suasana jadi merinding-merinding gimana. Oke, nah di belakang sini juga ada sumurnya. Sumurnya kira-kira buat apa ya? Kita cari tahu lebih banyak lagi yuk. Ini kan dua mata air, jadi dua mata air yang di dalam sumur itu mata air dari Gunung Semeru, yang dari barat ini Gunung Arjuna. Jadi ini mata air tempuk di kolam besar ini. Jadi sumur itu mata air yang dari bawah, dari Gunung Semeru. Jenius kecil, di dekat pemujaan juga ditemukan sebuah lubang loh. Lubang apa sih ini? Seperti sumur bukan? Benar jenius kecil. Ini adalah sumur. Dan dari sumur inilah mengalir air sumber atau mata air yang mengenangi seluruh pertitaan. Di sumur ini mengalir mata air dari Gunung Semeru. Sedangkan di sebelah barat mengalir mata air dari Gunung Arjuna. Wah, amazing nih, alias menakjubkan bukan? Jenius kecil, dahulu petir tani ini di setiap sisinya dipenuhi arca sebagai hiasan kolam. Dan keunikan dari arca ini adalah keluarnya air jernih yang berasal dari mata air setempat melalui mulut arca. Sungguh indah kan peninggalan sejarah di tempat ini? Yang pertama banyak patung-patungnya. Ya, dulu patung-patungnya tiap lubang itu ada patung-patungnya. Yang lainnya diamankan ke museum, lainnya hilang. Tinggal satu itu yang nggak ada kepalanya, yang mancur air dari mulut itu.
Itu patung Wisnu. Sayangnya beberapa arca yang menghiasi pertitaan ini sebagian sudah hilang. Sehingga untuk mengamankan sisa arca yang ada, akhirnya arca yang tersisa sekitar tahun 70-an diambil dan diamankan di Museum Trowulan Mojokerto. Dan saat ini yang tertinggal hanya sisa keindahan kolam saja, dengan satu arca berbentuk Garuda yang berada di pojok timur di bawah pohon raksasa. Orang sekitar sih menyebutnya dengan pohon elo. Sumber air dengan debit yang cukup besar yang tersebar di setiap sisi pemandian adalah salah satu sisi peninggalan yang masih bisa dikenang. Watu Dakon itu mungkin dulu untuk hitungan tanggal atau hitungan apa itu ya, kan jumlahnya 28 mungkin itu. Jenius kecil, pertitaan Kandidas ini juga memiliki sebuah tangga dari batu untuk masuk ke dalam kolam. Nah, yang menarik dari tangga batu ini ialah terdapatnya Watu Dakon. Apalagi nih Kak Lang? Disebut Watu Dakon karena permukaan dari batu ini berlubang-lubang dengan cara tertentu, persis seperti dalam permainan tradisional dakon. Lihat jenius kecil, mirip kan? Dan pada zaman dulu fungsinya sebagai penunjuk waktu. Watu gores itu kalau dulu menurut kepercayaan itu buat ngasah gaman. Gaman ya, untuk istilah tumba apa itu, apa gaman yang ya diasah gitu. Ada juga nih yang namanya watu gores. Waduh, penemuan apa lagi nih Kak Lang? Nah, jenis kecil. Di sini ada juga arca yang bernama Watu Gores. Watu Gores itu menurut cerita digunakan sebagai batu asahan. Maksudnya untuk mengasah pedang. Nah, pedangnya digunakan untuk apa ya? Menurut sumber yang terpercaya bahwa para punggawa kerajaan yang menjaga para putri yang sedang mandi di tempat ini selalu mengasah pedangnya di sini agar bila ada setiap laki-laki manapun yang istilah ingin mengintip atau tiba-tiba masuk begitu saja, langsung dipenggal kepalanya. Serem ya. Jenius kecil, Kak Lang lagi membayangkan masa kerajaan dulu nih, bahwa tempat ini dulunya adalah tempat yang masih satu komplek dengan keraton kerajaan Singosari, dan tentunya tempat ini pasti begitu megah dan sakral, dan tidak setiap orang yang dapat masuk ke tempat ini. Dan kalian sebagai generasi penerus tentunya harus dapat melestarikan peninggalan bersejarah seperti ini dengan tidak merusak lingkungan dan ikut menjaga kebersihan di sekitar pertitaan Kandidas. Ayo jenius kecil, lestarikan peninggalan sejarah kita ya. Pesan-pesan saya untuk generasi muda itu ya ikut melestarikan cagar budaya supaya bisa dinikmati generasi seterusnya. Jenis kecil. Ternyata selain sebagai tempat pemandian umum, petirtaan Watu Gede atau petirtaan Kandidas ini juga digunakan memiliki banyak fungsi. Juga digunakan sebagai tempat pemeliharaan ikan.
Tuh, banyak ikan-ikannya, gede-gede. Selain itu, air dari sumber yang tadi 2 sumber menjadi 1 itu, selain dialirkan ke kolam, juga dialirkan seperti semacam sungai kecil yang digunakan untuk penduduk sekitar untuk mencuci atau apa, atau kebutuhan mandi dan lain-lain. Banyak sekali yang udah kita dapat hari ini, pengetahuan dan tentunya sejarah tidak lagi membosankan kan buat kalian semua. Tetap belajar sejarah, tetap bermain dengan ceria, dan jangan lupa membaca, itu penting. Oke, sekian dulu dari Kak Elang episode kali ini. Episode mendatang pasti akan ada misteri-misteri yang lebih menarik lagi, dan tentunya lebih bisa membuat kalian pintar. Oke, jangan lupa bila kalian memiliki kasus misteri atau ilmu pengetahuan yang ingin kalian ketahui lebih banyak lagi, hubungi di alamat Facebook kita di bawah ini. Oke, kalau udah catat, Kak Elang mau pamit dulu ya. Masih banyak kasus nih. Sampai jumpa minggu depan.